Sekali lagi selamat tahun baru buat kita semua, saudara. Senang bertemu dengan saudara semua kembali sore hari ini. Dan di tahun baru ini, kita mau belajar tentang kerajaan surga, tentang kingdom living, tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang seharusnya bukan cuma sekadar sebuah hal yang teologis, bukan cuma sesuatu yang teoritis, tapi sesuatu yang kita hidup setiap hari, yang berdampak bahkan secara nyata dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini, saudara, kita mengenal sebenarnya berbagai macam model pemerintahan. Supaya kita tahu bedanya apa. Bahwa di dunia ini, ada pemerintahan dunia yang bicara tentang negara yang dipimpin presiden, dipimpin Perdana Menteri, dipimpin raja. Ada yang bahkan gabungan di antara semuanya. Ada negara-negara yang punya Perdana Menteri, punya presiden juga. Ada yang punya Perdana Menteri, punya raja juga, atau punya ratu juga, atau punya sultan juga. Dan segala sesuatu itu sebenarnya bicara soal apa? Bicara soal mengatur kehidupan kita dari luar, supaya harapannya apapun yang kita kerjakan dari dalam keluar itu berubah sesuai dengan aturan pimpinan dari pemerintah kita. Nah, saudara tahu yang berbeda apa sih? Semua tindakan ini pemerintahan dunia mengaturnya berusaha dari luar ke dalam. Lewat apa? Lewat aturan. Kita semua tahu bahwa kalau lampu merah, kita harus berhenti. Mengapa kalau kita nggak berhenti? Mengapa kalau kita terobos, kenapa? Hah? Kecelakaan. Tapi banyak tuh di Palembang, di berbagai tempat di ini lampu merah terobos-terobos aja, nggak takut tuh kayaknya. Mengapa? Kalau kita tidak berhenti di lampu merah, apalagi yang bakal terjadi? Kacau. Tadi ada yang bilang apa? Hilang? Hah? Ditilang, ya betul. Kalau saya sih nggak takut ditilang, saya takut hilang duit saya. Betul nggak? Ada aturan yang dibentuk supaya tujuannya apa? Ada lampu merah, berhenti. Kalau kita nggak berhenti, kita ditilang. Ditilangnya saya nggak takut. Saya takut hilang duitnya. Betul nggak? Sekarang saya dulu kebiasaan suka terima telepon di mobil. Ya kan? Sejak ada ATLE berapa tahun yang lalu, saya nggak tahu terakhir-terakhirnya kayaknya ATLE nggak begitu jalan juga kayaknya terakhir-terakhir ini. Tapi 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, saya sering kali terima telepon di mobil, itu nggak sadar ada kamera, saudara. Begitu angkat telepon, di foto kamera, surat nyampe ke rumah. Dan akibat itu saya bukan takut hilangnya, saya takut denda 750.000-nya, saudara, yang buat saya kapok. Betul nggak? Jadi apakah saya berubah? Saya berubah karena ada sanksinya. Karena ada sesuatu dari luar yang membuat saya berusaha berubah karena takut. Ada sanksinya, ada dendanya, ada pidananya, ada perdatanya, atau apapun itu, saudara. Dalam hati saya belum tentu berubah. Dalam hati kita belum tentu berubah. Tetapi ada seseorang di dalam kehidupan kita yang berharap dia memerintah di dalam kita. Ada seorang Allah kita, Bapa kita, yang berharap juga menjadi Raja kita, yang memerintah dari dalam keluar. Dan saudara perlu tahu ini mengenai soal kingdom living, mengenai soal kerajaan surga, nilai kerajaan surga, ini penting saudara. Mengapa? Karena kalau saudara belajar tentang pengajarannya Yesus dari Matius sampai dengan Markus, Lukas, 2/3 dari ajaran Yesus itu bicara soal kerajaan Allah. Yesus paling banyak bicara soal kerajaan sorga, kerajaan Allah. Menyuruh kita bertobat, menyuruh kita berubah. Dan Yesus berkata kepada kita bahwa kerajaan Allah sudah tiba, tapi belum juga selesai. Dalam bahasa teologisnya dikatakan begini, already but not yet. Nah, ngomongin tentang already but not yet ini, itu yang kita bakal dalami sepanjang tahun ini, supaya apa? Saudara perlu tahu, di dalam dunia kita sekarang, selama kita hidup, kita bukan cuma dipimpin oleh presiden di negara kita, bukan cuma dipimpin oleh wali kota, gubernur di kota provinsi kita juga harus menyadari bahwa kita itu dipimpin oleh raja kita yang bernama Yesus. Ngomong dulu kanan kiri, kita punya raja. Dan hari ini, saudara, saya mau ngomong tentang kita tentang ini, saudara. Sepanjang tahun ini, kita mau bicara tentang kerajaan sorga ini.
sesuatu yang perlu kita hidupi karena dampaknya besar. Dan saya ajak kita hari ini melihat dari tema ayat utama kita, Roma 14 ayat 17. Mari kita buka di handphone, kalau saudara buka handphone, saya berharap saudara bisa buka, atau saudara baca di depan juga sudah ada. Dan hari ini terutama kita mau bicara tentang apa yang bukan kerajaan surga. Apa yang bukan dulu di awal tahun ini. Dan apa itu hubungannya dengan kehidupan kita sepanjang tahun. Roma 14:17 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, firman Tuhan hari ini berkata kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Hari ini kita bakal cuma bicara tentang hal ini saja. Tuhan bilang bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kata-kata ini, apa artinya buat kita? Apa yang bukan merupakan kerajaan surga? Saudara perlu tahu bahwa firman Tuhan mau mengajar kita tentang setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah kerajaan Allah sesungguhnya bicara bukan soal sistem pemerintahan, tapi soal hati yang taat. Waktu tadi firman Tuhan berkata kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, kita mungkin dengar ini sesuatu yang sederhana saja bagi kita. Oh ya pasti, kerajaan surga pasti bukan soal makanan dan minuman. Kita ke gereja, tidak ke gereja bukan soal ada makan atau minum. Betul nggak saudara? Bagi kita ngerti itu. Kerajaan surga soal rohani, bukan soal makanan dan minuman. Kita tampaknya mengerti dengan sederhana. Tetapi bagi orang Israel pada 2000 tahun yang lalu, ngomong soal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman adalah sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang bikin mereka kaget. Mengapa? Karena selama ratusan tahun, orang Israel sangat diatur oleh hukum Taurat. Mereka diatur oleh berbagai aturan, juga oleh aturan tentang makanan dan minuman. Ada makanan yang boleh dimakan, ada makanan yang tidak boleh dimakan. Contohnya apa? Yang paling gampang kita ingat apa? Yang enak itu? Apa? Babi, betul. Yang ada di mie pangsit, di kue tiaw, bisa bentuknya gohyang, bisa bentuknya macam-macam, saudara. Saudara bisa pikirin nanti sesudah pulang ini, lebih lanjut. Oke? Di waktu itu, orang Israel diatur oleh berbagai aturan. Ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan. Ada minuman yang tidak boleh diminum. Secara spesifik adalah semua minuman yang mengandung darah. Ada kebiasaan di luar orang Israel, minuman-minuman dicampur dengan darah. Dan orang Israel dikasih tahu, semua minuman yang mengandung darah itu tidak boleh diminum. Ada aturan-aturan lain, bicara tentang soal sunat, soal benda-benda yang najis, yang tahir, tindakan yang najis, tindakan yang tahir. Aturan-aturan, semua aturan ini dibikin pada awalnya adalah supaya apa sih? Supaya orang Israel, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, punya ketundukan kepada rajanya, yaitu Tuhan sendiri. Itu tujuan awalnya. Tujuan awalnya adalah supaya ini membedakan orang Israel dengan orang di luar Israel. Kalau orang di luar Israel boleh makan babi contohnya, boleh makan yang lain-lain, burung, macam-macam deh pokoknya, kelelawar, segala macam mereka boleh makan. Orang Israel nggak boleh. Orang di luar Israel boleh minum darah, orang Israel tidak boleh. Orang di luar Israel nggak sunat nggak apa-apa, orang Israel harus sunat. Semua aturan-aturan ini dibikin pada awalnya supaya mereka punya ketundukan kepada Tuhannya, kepada rajanya. Tapi sayangnya, setelah berlangsung ratusan tahun, ribuan tahun, aturan-aturan yang ada berubah menjadi soal apa? Soal kalau aku lakukan ini, kalau aku lakukan itu, kalau aku tidak lakukan ini, kalau aku tidak lakukan itu, aku menjadi seseorang yang rohani. Aku menjadi seseorang yang dekat dengan Tuhan kalau aku tidak makan babi. Celakalah saya kalau itu terjadi hari ini, saudara. Sudah nggak bisa makan seafood, nggak bisa makan babi. Wah, gimana saya hidup? Puji Tuhan sekarang budiman boleh makan kue tiaw. Tapi pada masa itu nggak demikian. Mereka berpikir bahwa seseorang dianggap setia kepada Tuhan waktu kita menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita. Aturan yang baik, yang seharusnya mengarahkan
umat pilihan Tuhan kepada rajanya, kepada Tuhannya, yang harusnya membuat kita punya relasi dengan Tuhan kita, lama-lama berubah menjadi aturan-aturan yang dilakukan supaya aku kelihatan lebih rohani, lebih spiritual, lebih dekat dengan Tuhan. Sekali lagi Sun Li, kalau kamu tidak makan kue tiaw, kamu lebih dekat dengan Tuhan. Setuju? Susah ya? Itu yang terjadi pada waktu itu. Dan Tuhan mengajar orang Israel pada waktu itu, lewat Paulus. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal tindakan-tindakan yang kita lakukan dari luar. Kerajaan Tuhan, kerajaan Allah itu soal siapa yang memerintah dalam hati kita. Paulus sedang berusaha memindahkan fokus setiap anak Tuhan dari ketaatan di luar menjadi ketaatan di hati. Dari aturan kembali kepada soal relasi. Dari tunduk pada sistem menjadi tunduk pada raja. Karena saya sejujurnya saudara, sejujurnya bisa jadi saudara ya, jangan dikutip, jangan disebarin, bisa jadi saya tunduk pada aturan soal tilang bukan karena saya taat pada polisi. Pada ngerti? Bisa jadi saya cuma tunduk pada aturan supaya jangan ditilang, karena saya nggak mau kehilangan duit. Bukan karena saya tunduk pada polisi, bukan saya tunduk pada wali kota, bukan saya tunduk sama presiden, tapi karena saya takut terjadi sesuatu yang buruk dengan dompet saya. Dan Tuhan nggak mau itu dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan nggak mau. Karena Tuhan tahu seseorang bisa makan makanan yang benar, bisa disunat, bisa menjalankan tradisi dan semua ritual, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Pada masa kini, kita bisa kelihatan sangat rohani, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani, tapi hati kita jauh dari Tuhan, dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau. Pada akhirnya versi modern daripada soal makanan dan minuman pada masa itu adalah begini, ada orang-orang yang merasa lebih rohani kalau gaya berpakaiannya sesuai dengan dia. Saudara tahu, ada gereja-gereja tertentu yang mengatakan pakaian yang paling benar ke gereja adalah hitam putih. Salah tidak? Tidak salah. Sampai dia menyalahkan orang lain. Kalau ke gereja nggak pakai hitam putih, itu dosa. Itu aja. Tuh Elin. Audi benar. Kamu salah. Betul? Ada orang yang merasa lebih benar secara rohani karena gaya ibadah tertentu. Lebih dekat dengan Tuhan. Kalau di gereja ada lilin yang menyala. Lebih saleh karena dia rajin berdoa, sering berpuasa. Ada orang-orang yang merasa lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan karena dia pelayanan. Ada orang yang merasa lebih rohani karena dia makan dan minum perjamuan kudus sangat sering. Setiap hari bahkan. Tapi Tuhan mau ngomong sama kita begini, itu bukan inti daripada kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal aturan makan dan minum, aturan-aturan yang lain. Kita tidak pernah boleh menjadikan itu alat ukur kerohanian kita. Karena yang Tuhan mau adalah soal hati kita. Apakah di dalam hati kita, kita dengan sadar hidup menyadari setiap hari bahwa kita punya seorang raja yang harusnya memerintah tidak di atas sana. Kalau surga di atas ya, tunjuknya ke atas. Betul nggak? Kan katanya surga di atas, neraka di? Yakin? Karena saya nggak ketemu ayatnya di Alkitab.
Tapi lebih soal daripada apakah di atas, apakah di bawah. Yang lebih penting adalah apakah Kristus memerintah di dalam hati kita dan kita mengakui dia sebagai Raja kita. Itu yang paling penting yang Tuhan mau. Kerajaan Allah bukan soal apa, makanan dan minuman, tapi soal hati. Dan kerajaan Allah bukan juga soal hak istimewa, tapi soal tanggung jawab. Di kerajaan dunia, saudara, anak raja identik dengan apa? Kemewahan, hak spesial, betul nggak? Perlindungan, fasilitas khusus, anak raja atau anak-anak raja dalam tanda kutip. Anak raja dikatakan tidak hidup seperti rakyat biasa, dia punya akses, dia punya perlakuan khusus, dia punya hak lebih besar. Dan saya begitu khawatir, waktu di tahun 90-an, ada banyak gereja-gereja mengajarkan tentang kita itu anak raja. Betul nggak saudara kita anak raja? Ayo, boleh berani jawab dong. Betul nggak? Sesuai di Alkitab dikatakan kita anak raja. Betul nggak? Betul. Karena dikatakan Kristus memerintah sebagai raja kita. Berarti kita semua dikatakan anak Allah, kita anak raja. Tetapi jangan sampai arahnya jadi keliru. Lalu berpikir karena kita anak raja, berarti kita punya hak istimewa. Berarti kita nggak bakal pernah sakit. Kalau sakit berarti nggak punya iman. Kalau itu yang terjadi, saudara, berarti saya, ya kan, Pastor Gea, Pastor Ming, semua pastor kita, berarti nggak punya iman. Karena semua kami ini punya penyakit mah, saudara. Salah satu sharing kami di kantor adalah obat mah apa yang bagus. Jangan sampai arah kita menjadi salah. Lalu berkata karena kita anak raja, berarti kita punya hak istimewa. Kita hidup boleh penuh kemewahan, penuh keindahan. Padahal firman Tuhan mengajar kita bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, bukan soal kenyamanan. Bukan soal apa yang kita terima, tapi soal bagaimana kita hidup bertanggung jawab. Kerajaan Allah bicara bukan di dunia, mengajarkan status adalah hak. Dalam kerajaan Allah, kita belajar status adalah tanggung jawab. Menjadi anak raja, bukan berarti kita hidup sesuka hati, tetapi hidup sesuai hati raja. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan sesuai hati raja. Itu arti dari menjadi seorang anak raja, tanggung jawabnya. Bukan hak istimewanya. Dan siapa teladan kita? Teladan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus tentu saja adalah anak Allah. Dia adalah anak raja yang paling sulung, betul nggak? Dan apa yang Yesus katakan? Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Yesus sebagai anak raja, bicara soal ketaatan, bahkan mengatakan ketaatan itu menuntut dia kepada salib, bukan kemewahan. Identitas Yesus sebagai anak raja mengajarkan kita sebuah teladan bahwa hak sebagai anak raja itu bicara soal tanggung jawab, soal ketaatan, dan penyerahan diri. Dan karena itu, nanti dalam 3 minggu ke depan kita bakal belajar soal ini lebih dalam. Tapi ini saudara, kerajaan Allah itu diukur soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Siapa di antara kita yang nggak mau punya 3 hal ini? Siapa yang di antara kita nggak mau punya kebenaran? Ada nggak? Semua kita sebagai anak Tuhan, kita rindu hidup benar, betul? Kita berjuang untuk hidup benar, betul nggak? Siapa yang tidak mau punya damai sejahtera? Ada nggak di sini? Aku pengen tiap malam tidur aku dak-dikduk, tidak tenang, tidak bisa tidur. Ada nggak? Siapa dari antara kita di sini yang tidak mau punya sukacita? Semua kita pengen mau 3 hal ini, betul nggak? Kita pengen punya kebenaran, kita pengen punya damai sejahtera, kita pengen punya sukacita oleh Roh Kudus dikatakan. Nanti kita belajar soal itu.
Tapi ini tanggung jawab kita juga, bahwa kita dipanggil bukan untuk merasa benar, tapi untuk hidup benar. Kita dipanggil punya tanggung jawab untuk membawa damai, bukan sekedar menikmati apa yang nyaman, damai bagi kita. Bahwa kita dipanggil punya tanggung jawab untuk memancarkan sukacita, membagikan sukacita, bukan cuma sekedar menuntut semua orang harus tunduk kepada aku dalam damai. Karena apa, saudara? Sekali lagi, kerajaan Allah bukan soal hak istimewa, tapi soal tanggung jawab kita sebagai anak raja. Yang terakhir, apa yang bukan dari kerajaan Allah? Yaitu bicara tentang bukan soal identitas lahiriah, tapi soal relasi. Karena nggak ada gunanya, saudara. Kalaupun saya menjadi seorang anak, saya punya orang tua yang sangat kaya raya, saya punya akta lahirnya, saya punya dokumennya, saya punya kartu keluarganya, kopinya. Semua itu nggak akan ada gunanya kalau saya tidak punya relasi yang baik dengan ayah itu. Kalau saya nggak mau hidup dekat-dekat dia, apakah saya bisa menikmati semuanya daripada orang tua ini, ayah ini? Nggak bisa kalau nggak punya relasi. Betul? Betul? Meskipun punya akte lahirnya. Contohnya deh, ayah, contoh misalnya, Adam Sautin. Saya anak paling besar contohnya deh, contoh deh. Tapi kalau saya nggak punya relasi, nggak pernah deket, nggak tinggal deket, tinggal serumah, nggak akan ada gunanya. Meskipun saya punya dokumennya, betul nggak? Demikian juga dengan kita. Firman Tuhan ngomong sama kita begini, kamu anak raja, kita adalah warga kerajaan surga. Kita punya KTP-nya, kita punya paspornya contohnya, kita punya akte lahirnya, kita dibaptis, kita dapat surat baptis. Semua nggak ada gunanya kalau kita nggak punya relasi hidup dekat dengan Bapa kita itu di surga. Itu yang Tuhan mau ngomong sama kita hari ini, saudara. Bahwa Tuhan mau, sekali lagi, ini bukan cuma soal identitas, tapi soal relasi. Di awal tahun ini, saya mengajak kita menghidupi sepanjang tahun ini dengan nilai-nilai kerajaan surga. Di awal tahun ini, saya ingin kita mengubah pikiran kita bahwa ini bukan cuma soal sistem, religi, teologi, ritual, tapi soal hati yang taat kepada Tuhan. Ini bukan soal hak istimewa, tetapi tanggung jawab. Ini bukan cuma soal identitas, tapi soal relasi. Saya berharap, saudara, sekali lagi, semua kita yang pelayanan bakal tambah rajin pelayanan, yang belum pelayanan bakal mau pelayanan, yang belum komsel bakal mau ikut komsel, yang belum rajin ibadah bakal rajin ibadah. Supaya apa? Supaya kita menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga ini, dan kita bakal punya sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Amin, saudara? Amin. Tapi ingat, bukan tindakannya, bukan ritualnya, tetapi soal hati yang taat kepada Tuhan, relasi yang dekat kepada Bapa, Raja kita, dan bicara soal tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak Raja. Saya berdoa untuk semua kita. Kita bakal belajar menggeser hal-hal yang sekunder. Kita bakal berhenti berdebat soal apakah perjamuan kudus boleh tiap hari atau sebulan sekali atau 2 bulan sekali.
Kadang-kadang ini lucu juga, saudara. Kadang-kadang ada yang pelayanan kan? Mereka kan pelayanan pagi dan sore, saudara ya. Lalu waktu perjamuan kudus, saya tanya saudara, mereka boleh nggak perjamuan kudus 2 kali? Ayo, boleh nggak? Kan saudara ikut ibadah, kan saudara ikut ibadah cuma sekali. Pagi atau sore. Yang pelayanan di sini kan 2 kali nih. Iya kan? Lalu kalau mereka 2 kali, mereka boleh nggak ambil perjamuan kudus 2 kali? Boleh nggak? Hah? Boleh. Kenapa boleh, Pak Adam? Apa? Ada firman Tuhan tertulis bahwa itu dilakukan dengan sifatnya peringatan, bukan soal ritual sebenarnya. Itu kita memperingati tentang kematian Tuhan. Betul? Jadi memperingati Natal, saudara peringati sebulan 3 kali, boleh nggak? Boleh. Tapi saya selalu jawab anak-anak muda ini di tempat kita ini dengan jawaban paling sederhana, saudara. Saya bilang sama mereka, boleh nggak kok aku ambil lagi? Jawabannya sederhana sekali, boleh nggak? Saya jawab, boleh. Orang pendetanya juga 2 kali. Betul nggak? Dan saya kasih tahu, akhirnya mengapa boleh? Mengapa pendetanya juga boleh 2 kali? Karena sifatnya itu adalah kita memperingati kematian Tuhan. Kita merayakan kematian Tuhan, kita bikin komitmen yang baru. Dan waktu kita pandemi, kan kita dibilang perjamuan kudus, nggak apa-apa kalau nggak ada roti perjamuan kudus, kita pakai biskuit. Waktu itu boleh nggak? Boleh kan? Boleh nggak biskuit yang ada gula? Kalau cuma ada itu ya boleh. Karena apa? Kayak lagi, ini bukan soal aturan, boleh dan tidak boleh. Ini bicara soal hati yang taat, yang mau dekat dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tentu bersyukur bahwa kami adalah warga-warga kerajaan sorga. Setiap kami yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kami adalah warga-warga kerajaan sorga. Kami bahkan adalah anak raja. Dan kami mau hidup bukan dengan aturan, tapi dengan hati. Maka apapun kami lakukan, kami akan lakukan dari dalam keluar. Ketaatan kami bukan karena kami takut, bukan karena kami ditekan, bukan karena kami dipaksa. Ketaatan kami kepada Tuhan akan karena kami mengasihi Raja yang memerintah dalam hati kami. Tuhan sertai kami supaya sepanjang tahun ini, kami semua tentu berharap kami menikmati kebenaran, damai sejahtera sepanjang tahun, sukacita sepanjang tahun. Dan kami Tuhan bakal menikmati semua ini waktu kami punya hati yang taat, tunduk kepada Raja yang memerintah dalam hati kami. Ini kami Tuhan Yesus, kami datang dengan syukur kepada Tuhan. Kami mau datang dengan cinta, dengan kasih, bukan dengan takut. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, sama kita katakan, amin.